Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Hari ini Bapak akan mencoba menerangkan secara singkat atau sekilas tentang materi laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kalian juga sudah membaca ya, bahwa dalam laju reaksi ini itu kita akan mempelajari perubahan konsentrasi dari reaktan per satuan waktu. Jadi ada dua hal sebetulnya yang ditinjau di sini, yaitu konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk. Nah, jadi di sini juga bisa diartikan bahwa laju reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu, atau bisa juga berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi yang di sebelah kanan ini, dari reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D ini, produknya akan bertambah sementara reaktannya berkurang. Jadi kembali Bapak ulangi bahwa laju reaksi dari suatu persamaan reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, di sini ada kata-kata konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Nah, konsentrasi itu menyangkut tentang kepekatan suatu zat. Ya, menyangkut tentang kepekatan suatu zat. Jadi konsentrasi itu dinyatakan dengan disimbolkan dengan M, molaritas. Nah, molaritas apa rumusnya? Kalian juga bisa cari nanti di buku-buku atau di sumber-sumber lainnya. Molaritas itu adalah banyaknya massa zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Jadi ada dua rumusan di sini. M sama dengan gram dibagi dengan massa molekul relatif dikali 1000 per V, volume zat terlarut, FV ini. Atau molaritas atau M sama dengan mol per volume. Nah, kalian juga bisa lihat nanti di sumber-sumber yang lain bagaimana cara menentukan molaritasnya ini. Ya, jadi molaritas itu menyangkut tentang kepekatan suatu zat. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Satu adalah konsentrasi. Nah, ini tadi. Yang mempengaruhi laju reaksi ini itu berdasarkan hukum tumbukan. Jadi semakin lama, semakin sering bertumbukan, maka laju reaksi itu semakin besar. Kita bisa analogikan di dalam suatu kelas, misalnya ada dua kelas. Satu isinya adalah 40, satu isinya 20. Semuanya ditutup matanya. Nah, kemudian mereka disuruh untuk berjalan. Nah, kira-kira mana yang lebih tinggi kecenderungannya bertabrakan atau bertumbukan? Tentu saja yang memiliki jumlah yang lebih besar, 40. Nah, dan itu dianalogikan sebagai konsentrasi. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi itu adalah konsentrasi. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua adalah suhu. Nah, bagaimana pengaruh suhu? Suhu, semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kalian bisa lihat juga contohnya nanti bagaimana air atau gula yang dilarutkan di dalam air yang suhunya lebih tinggi, lebih panas dibandingkan air yang dilarutkan di dalam suhunya yang lebih rendah. Manakah yang lebih cepat larutnya? Nah, kalian bisa cari sendiri. Kemudian luas permukaan bidang sentuh. Nah, luas permukaan bidang sentuh ini menyangkut seberapa besar partikel-partikelnya. Mana yang lebih cepat? Jika permukaan luas bidang sentuhnya lebih lebar, lebih luas, maka akan lebih cepat laju reaksinya. Contohnya apa? Misal, ya, Bapak contohkan lagi kembali kepada gula.
ya, gula dalam bentuk bongkahan dengan gula dalam bentuk pasir atau gula pasir, manakah yang lebih cepat larutnya jika kita larutkan ke dalam suatu larutan? Nah, kalian jawab sendiri. Yang terakhir adalah katalis. Katalis ini tidak ikut bereaksi, tetapi dia mempercepat terjadinya laju reaksi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari itu bisa diibaratkan sebagai mak comblang, ya. Dia akan mengusahakan supaya cepat terjadi, tapi dia sendiri tidak ikut di dalam reaksi tersebut. Siswa sekalian, untuk melengkapi ini, silahkan baca buku-buku yang lain untuk menentukan persamaan laju. Kalian juga bisa baca buku yang lain atau dari sumber Google yang lainnya, YouTube, dan juga mungkin sharing dengan teman-teman kalian. Jadi untuk hari ini cukup ini yang Pak sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.